let me introduce myself. My name is Giovanni Putri Rianchen. You can call me Geo. Aku dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya dan berasal dari SMK Negeri 9 Padang. Pertanyaan pertama, apa saja contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Revolusi industri antara lain dengan dibuatnya pabrik-pabrik, pembangkit listrik, kendaraan transportasi, dan pertanian. Industri memang membuat wajah dunia tampak semakin maju. Misalkan, kendaraan bermotor sebagai salah satu produk industri. Namun, di sisi lain, berdampak negatif terhadap lingkungan hidup manusia. Mesin-mesin kendaraan itu menggunakan bahan bakar dari bumi. Hasil pembakaran bahan bakar tersebut menghasilkan unsur CO dan CO2 yang menumpuk di udara dan akan menghasilkan efek seperti rumah kaca terhadap cahaya matahari yang akan masuk ke bumi. Bumi seolah-olah dilapisi oleh kedua gas tadi. Akibatnya, bumi terasa lebih panas dari biasanya. Pertanyaan kedua, apa dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Pemanasan global sudah menjadi isu internasional dan menjadi permasalahan dunia, karena dampaknya dapat membahayakan makhluk hidup di dunia, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Ketiga, pundahnya berbagai jenis fauna. Keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Kelima, peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. 8. Berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. 9. Mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Yang ketiga, bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Membatasi emisi karbon dengan mengganti sumber energi dari fosil dengan sumber energi lainnya seperti biofuel yang lebih ramah lingkungan. Memperbanyak tanaman untuk menyerap gas rumah kaca yang berlebih. Menjaga, mengelola, dan melestarikan hutan, karena hutan sangat potensial menyerap gas rumah kaca. Menjaga keseimbangan antara tingkat polusi dan RTH atau ruang terbuka hijau. Daur ulang dan efisiensi energi. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip dimensi manusia, penegakan hukum dan keteladanan, keterpaduan, mengubah pola pikir dan sikap serta etika lingkungan. Baiklah, sekian pembahasan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Geo undur diri, sampai jumpa.